Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zakia dengan NIM 25123542. Di sini saya akan membuat video presentasi UAS final project saya untuk bahasa untuk mata kuliah bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan Android Studio. Nama file saya yaitu BP25123542. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah alur logika kode program serta mendemonstrasikan aplikasi point of sales atau kasir yang mendukung fitur pencetakan seluruh belanja via Bluetooth printer thermal. Proyek ini atau project ini dibangun menggunakan bahasa Kotlin dengan struktur manajemen Gradle Kotlin DSL atau KTS. Serta mari kita mulai dengan konfigurasi project terlebih dahulu. Yang pertama kita ke login KT ya, udah di login KT. Disebut objek penangga. Objek service. Udah. Ini ya. Akhirnya ada login. Ketika tombol login diklik, aplikasi mengirim permintaan HTTP post membawa parameter email dan password menggunakan library fully. Di metode ini ya, metode get headers, saya menyertakan X APK, itu APK-nya HTTPS APA Al Islam Yogyakarta ORG user login PHP. Terus sebagai lapisan keamanan IP, jika server merespon sukses, data sesi pengguna disimpan ke search preference agar pengguna tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasinya. Mungkin maksud saya itu ketika kalau kita login itu dia nggak meminta password atau username ulang lagi, karena biasanya aplikasi-aplikasi lain itu seperti mobile banking dia meminta password ulang ketika mau login. Ini saya coba buktikan ya, kita tes running. Berat banget tuh. Nah ini juga tadi yang server preference-nya aku lupa kasih tahu agar pengguna tidak perlu login setiap kali membuka aplikasinya. Oke, sambil menunggu kita ke coba udah deh, bentar ya. Apakah dia perlu login lagi atau kita langsung login ya? Aku coba running ulang. Nah, berhasil. Untuk fitur-fitur Bluetooth-nya nanti di video lain. Nih, aku tunjukin videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menunjukkan video demo aplikasinya. Ini ketika dipencet login, ya nggak meminta login ulang. Nah, udah ada IP-nya ini tadi, atau server reference tadi yang saya coba pencet login ulang ini.
Ini 25 12 35 42, passwordnya rahasia. Saya pencet login. Ini untuk profilnya. Coba saya login ulang. Oke, bisa. Ini untuk profilnya, pengaturannya, scan printer, Bluetooth nggak ada, tapi printer terpilih. Padahal printer nggak ada. Kategori bisa, apa nggak bisa. Produk 1 2 3 4 5 6 7. Oke, nggak muncul ya karena nggak ada Bluetooth-nya. Oh, bisa tuh. Gagal mencetak. Coba cek Bluetooth printer. Ah, oke, sekian. Lanjut. Ntar lanjut. Nah, lanjut ke dashboard. Yang mana coba. Nah, kita lanjut di dashboard KT, yaitu file ini berfungsi sebagai pusat navigasi utama. Saat dimuat, sistem terlebih dahulu membaca set preference. Jika data sesi tidak ditemukan, pengguna langsung dilemparlah kembali ke layar login. Atau mungkin gimana ya maksudnya? Kalau kita ngisi passwordnya salah, pengguna langsung dikembaliin ke halaman login lagi. Di sini terdapat event listener pada saat masing-masing card view untuk berpindah ke halaman profil, kategori, produk, maupun pengaturan printer. Terdapat juga logika logout yang menghapus data sesi dari search preference. Nah, mana search preference? Search preference, aduh banyak kali. Yang ini ya. Oke, lanjut. Profile. Nah, profile ini pada file profile ini saya menampilkan informasi pada file profile ini menampilkan informasi biodata pengguna. Data profile disimpan dalam struktur mutable map. Nah, ini mutable map. Lalu nilai dari map ini kemudian dipasangkan secara dinamis ke komponen text view seperti nama saya, email, dan alamat menggunakan perintah set text. Oke. Lanjut ke kategori. Ini kok kontrol semua. Ini pada kategori ini saya mengimplementasikan komponen list view sederhana menggunakan array adapter bawaan Android untuk menyajikan daftar kategori produk. Nah, ini apel, belimbing, cherry, dondong, nanas, strawberry. Oke, lanjut ke produk. Ini semua ya. Ini masuk ke yang produk KT. Aplikasi ini melakukan HTTP GET request via Fule ke endpoint, yaitu product underscore tampil PHP. Data JSON array yang didapat di looping untuk mengambil nama, harga, dan foto produk, lalu dimasukkan ke dalam list adapter. Saat salah satu item pada grid view diklik,
Produk tersebut otomatis masuk ke keranjang belanja global melalui keranjang masukkan produk keranjang, dan harga pada tombol checkout langsung diperbarui pada saat itu juga. Untuk data produknya yang ini ya. Aduh. Oke. Lanjut ke produk adapter. Ini yang utamanya dari produk ya. Ya, yang produk adapter ini yang merupakan base dari turunan base adapter. Di dalam metode GetView, kita memanfaatkan library Picasso untuk mengunduh atau menampilkan gambar produk dari URL API secara sinkron ke dalam image view. Oke, ini. Lanjut ke keranjang. Daftar ke keranjang. Pusat data lanjut di keranjang Kotlin. Pusat data pada file keranjang Kotlin ini berupa objek singleton, sehingga datanya bersifat global dan bisa diakses dari activity mana saja. Di sini terdapat fungsi yang menambah item, mengurangi item, dan menghitung akumulasi total harga belanjaan. Ini ya, untuk Oke. Lanjut ke checkout adapter yang untuk file printer dan bluetoothnya. View. Di dalam metode GetView, sort event, klik pada tombol tambah dan kurang btn seperti btn tambah, btn kurang yang memanggil fungsi seperti penambahan dan pengurangan item di dalam keranjang. Untuk menampilkan list belanjaan pada halaman checkout, digunakan checkout adapter KT di fungsi GetView. Dipasang listener tombol tambah dan kurang. Setiap diklik adapter memperbarui barang objek keranjang serta memperbarui harga total pada layar secara real time. GetView. Lanjut ke pengaturan. Ini yang fungsinya untuk yang bluetooth itu ya, banyak kali berguna. Bentar. Ini cara ngilanginnya gimana? Lanjut yang ke pengaturan. Di pengaturan Kotlin ini, file ini menangani runtime
permission Bluetooth untuk Android 12 ke atas. Aplikasi melakukan scanning pada daftar perangkat Bluetooth yang sudah terpasang atau paired device, lalu menyimpan nama dan MAC address printer ke dalam pilihan pengguna Search Preference. Indonesia. Lanjut yang check out KT. Yang ke terakhir ya, fitur ini utama aplikasi berada pada checkout Kotlin. Aplikasi ini menyusun teks nota belanja lengkap dengan header, rincian barang, dan footer. Teks ini diubah menjadi array byte. Proses pencetakan dijalankan dalam background thread menggunakan Bluetooth socket dan output stream untuk mengirimkan byte data ke printer terminal tanpa mengganggu UI atau layar tidak freeze. Setelah sukses, keranjang belanja akan dikosongkan. Oke, lanjut ya ke demo aplikasi atau penutupnya. Setelah penjelasan alur kode program dari aplikasi saya tadi, sekarang mari kita lihat demonstrasi langsung aplikasi saya, mulai dari login atau memilih produk hingga proses cetak struk ke printer terminal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.